sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like, dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. 5 pemain berdarah Indonesia yang tolak mentah-mentah dinaturalisasi dan nasibnya sekarang hancur berantakan, luluh lantak, nomor 1 terdegradasi dari kasta tertinggi. Indra Syafri beber hubungannya dengan Shin Tae-yong. Betulkah sempat perang dingin dan diam tak bersapa? Menggemparkan jagat raya, calon pemain timnas Indonesia Justin Hubner masuk daftar pemain Arsenal versus Wolverhampton Wanderers di Liga Inggris 2023 hingga 2024. Shin Tae-yong minta PSSI naturalisasi bek Sunderland. Begini respons sang pemain. Alhamdulillah Marcelino sudah sembuh dari cedera, begini kondisi terbarunya. Lima pemain berdarah Indonesia yang tolak mentah-mentah dinaturalisasi dan nasibnya sekarang hancur berantakan, luluh lantak, nomor 1 terdegradasi dari kasta tertinggi. Berikut adalah nasib 5 pemain berdarah Indonesia yang pernah tolak untuk dinaturalisasi. 5. Tijjani Reijnders. Gelandang AC Milan Tijjani Reijnders juga sempat mendapat tawaran naturalisasi. Namun pemain berusia 23 tahun itu menolak karena merasa karirnya di Eropa masih panjang dan tidak mendapat restu sang ayah. Kini namanya menjadi andalan di AC Milan dan sukses mencatatkan 4 caps bersama timnas Belanda. 4. Andri Syahputra adalah pemain asli Indonesia yang sejak kecil tinggal di Qatar. Pada 2017, PSSI menawarkan panggilan untuk Andri bisa membela timnas Indonesia. Namun tawaran itu ditolak mentah-mentah karena sang pemain ingin membela timnas Qatar yang bersiap untuk Piala Dunia 2022. Naas setelah dirinya resmi menjadi warga negara Qatar, dirinya justru tidak masuk skuad Piala Dunia 2022.3. Jayden Oosterwolde. Pada tahun 2020, Shin Tae-yong meminta PSSI untuk menaturalisasi pemain yang kini berseragam Fenerbahce, Jayden Oosterwolde. Namun hal itu ditolak mentah-mentah oleh sang pemain yang ingin membela timnas Belanda. Naas hingga detik ini namanya tak kunjung dipanggil untuk memperkuat timnas Belanda. Dirinya bahkan kesulitan untuk mendapat menit bermain di timnya. 2. Mads Hilgers. Mads Hilgers juga menjadi pemain yang sempat akan dinaturalisasi oleh PSSI. Namun pemain berdarah Manado ini menolak karena orang tuanya hanya merestui jika dirinya memegang 2 paspor. Ditambah lagi, Hilgers juga masih berharap dipanggil timnas Belanda. Sayangnya sejak penolakan itu dirinya tak kunjung dipanggil oleh Belanda. Dirinya bahkan mengalami cedera parah yang membuatnya harus menepi lama. 1. Pascal Struijk. Pemain Leeds United Pascal Struijk juga pernah mendapat tawaran naturalisasi pada 2020 lalu. Namun kala itu dirinya menolak karena lebih ingin membela timnas Belanda. Naas hingga kini dirinya belum sekalipun mendapat pemanggilan untuk perkuat De Oranje julukan Belanda. Indra Syafri beber hubungannya dengan Shin Tae-yong. Betulkah sempat perang dingin dan diam tak bersapa? Indra Syafri mengungkap hubungannya dengan pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong. Pelatih timnas Indonesia U-Strip 22 ini pun menyinggung soal rumor yang beredar beberapa waktu lalu yang mengatakan bahwa hubungannya dengan STY sempat terlibat perang dingin. Menurut Indra, kabar tersebut sama sekali tidak benar. Ia menyebut bahwa hubungannya dengan para pelatih timnas Indonesia, termasuk STY, sangat baik. Sangat baik.
Pada 2020, saya menjadi Direktur Teknik PSSI dan Coach Shin Tae-yong masuk ke Indonesia. Saya yang mensupport roadmap-nya Papar Indra dalam siniar di kanal Helmi, Yahya Bicara. Alhamdulillah, sampai sekarang berjalan dengan baik, sambungnya. Sebelumnya sempat beredar rumor bahwa Indra Syafri dan STY terlibat perselisihan. Hal tersebut tak lepas dari adanya beda pandangan antara dua pelatih tersebut soal beberapa kebijakan terkait tim nasional. Kabar ini pun kian memanas setelah warganet ikut bersuara. Mereka umumnya membandingkan Indra Syafri yang sudah memberi Indonesia sejumlah prestasi dengan Shin Tae-yong yang masih belum menghadirkan trofi apapun. Bagaimana menurut kalian guys, apakah pernah mencium aroma perseteruan atau hanya hoax belaka? Silakan kasih komentar di kolom bawah. Menggemparkan jagat raya, calon pemain timnas Indonesia Justin Hubner masuk daftar pemain Arsenal versus Wolverhampton Wanderers di Liga Inggris 2023 hingga 2024. Breaking news, calon pemain timnas Indonesia Justin Hubner masuk daftar pemain Arsenal versus Wolverhampton Wanderers. Laga pekan ke-14 Liga Inggris 2023 hingga 2024 tersebut bakal digelar di Emirates Stadium Sabtu. Dengan demikian, Justin Hubner akan semakin dekat untuk mencatatkan debutnya di Liga Inggris bersama Wolverhampton Wanderers senior. Jika dia dimainkan malam nanti, pemain kelahiran Belanda itu akan memiliki pengalaman luar biasa sebelum memperkuat timnas Indonesia. Justin Hubner sebelumnya telah membantu Wolverhampton Wanderers U21 bantai OGC Nice U21 dengan skor 4-2 di grup A Premier League International Cup 2023-2024 Kamis 30 Januari 2023. Selain menjadi kapten, dia selalu jadi bek andalan Wolves U21. Sekarang proses naturalisasi Justin Hubner diharapkan segera rampung dan bisa didaftarkan di Piala Asia 2023. Sebab skuad Garuda asuhan Shin Tae-yong akan tampil di Piala Asia 2023 yang digelar di Qatar pada 12 Januari hingga 10 Februari 2024. Semoga semakin mendunia ya guys, silakan kasih komentar di kolom bawah. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself. Shin Tae-yong minta PSSI naturalisasi bek Sunderland. Begini respons sang pemain. Anggota Komite Disiplin dalam kurung Komdis PSSI Hassani Abdul Ghani mengatakan bahwa pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong sempat memintanya untuk mendekati bek Sunderland Jenson Salt. Shin Tae-yong meminta Hassani Abdul Ghani yang saat itu berstatus sebagai ex-co PSSI untuk membujuk Jenson Salt agar mau memperkuat timnas Indonesia. Lantas, apa respons Jenson Salt yang memiliki paspor Belanda saat itu? Jenson Salt yang saat didekati pada 2022 masih memperkuat Jong PSV menolak tawaran tersebut karena belum siap membela timnas Indonesia. Mulai 2021, Shin Tae-yong mendorong PSSI untuk menaturalisasi sejumlah pemain keturunan. Salah satu pemain yang dibidik Shin Tae-yong adalah Jenson Salt. Bek bertinggi badan 192 cm ini diplot untuk memperkuat timnas Indonesia U20 di Piala Dunia U-Strip 20 2023. Jenson Salt didekati berbarengan dengan Justin Hubner dan Ivar Jenner, dua pemain yang juga memiliki darah Belanda. Sayangnya tidak seperti Justin Hubner dan Ivar Jenner yang memilih Indonesia sebagai tim nasional yang dibela, Jenson Salt masih mempertahankan paspor Belandanya.
Semoga Jenson Schultz segera sadar diri ya guys untuk naturalisasi ke timnas Indonesia. Bagaimana menurut kalian guys? Silahkan kasih komentar di kolom bawah. So I won't give up, I'm gonna make it to the top. I don't care what's in my way, I swear I'm never gonna stop. I could fall flat on Alhamdulillah Marcelino sudah sembuh dari cedera. Begini kondisi terbarunya. Timnas Indonesia yang akan melakukan persiapan di Piala Asia 2024 mendapatkan kabar baik dari KMS KD Inze. Ya, timnas asuhan Shin Tae-yong bisa senyum karena gelandang klub asal Belgia itu Marcelino Ferdinand terus menunjukkan sinyal positif untuk kembali main. KMS KD Inze pun bisa membuat Shin Tae-yong tersenyum melihat perkembangan kepulihan anak asuhnya. Lewat media sosial resminya, KMS beri judul, "Coba tebak siapa yang hampir kembali Marcelino masih kerja keras untuk pemulihannya." Rutinitas dia sekarang yaitu mengikuti kombinasi latihan tanpa kontak dengan tim dan juga latihan sendiri. Teruskan usahamu, Marcelino, tulis KMS KD Inze. Semakin pulihnya kondisi fisik Marcelino disambut netizen Indonesia yang juga fans timnas Indonesia. Banyak yang memaklumi Marcelino harus adaptasi dengan sepak bola Eropa.